Hamas mendesak Israel untuk segera menghentikan pengepungan dan pembantaian di Gaza Utara. Hal itu disampaikan Hamas pada Rabu 27 November 2024 bahwa ia mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang menargetkan wilayah Bet Lahia dan Jabalia. Dalam pernyataan tersebut, Hamas menyebut tentara pendudukan Israel terus melanjutkan operasi militer kriminal di Gaza Utara selama 55 hari berturut-turut. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan Israel melakukan kejahatan genosida, termasuk membunuh warga sipil, menahan puluhan orang dan menyerang rumah sakit serta staf medis. Dikabarkan serangan besar-besaran dari Israel di Jabalia dan Bet Lahia semakin intensif. Ia juga mengkritik pemerintahan Amerika Serikat sebagai mitra utama Israel dan bertanggung jawab atas pembantaian warga Palestina. Hamas mendesak masyarakat internasional untuk bertindak menyelamatkan rakyat Palestina, lantaran agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Sementara Hamas menuntut agar seluruh jalur Gaza dapat diselamatkan dari kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel. Pasukan pendudukan Israel mundur dari kamp Al-Fara di Tubas tepi barat usai terlibat pertempuran sengit dengan pasukan perlawanan Palestina. Dikabarkan serangan itu berlangsung lebih dari 8 jam dimulai pada Rabu 27 November 2024 ketika pasukan Israel menyerbu kamp di kota Tubas. Selama serangan, pasukan Israel menggeledah rumah-rumah tahanan Palestina yang dibebaskan. IDF juga merusak infrastruktur sipil serta properti pribadi. Mengutip Al-Mayadin, konflik terjadi ketika pasukan pendudukan meminta bala bantuan militer. Sementara, Brigadir Al-Quds dan Brigadir Tubas melaporkan telah terlibat bentrokan dengan pasukan infanteri Israel. Namun, para pejuang perlawanan berhasil menyergap pasukan Israel di Al-Tagra. Diketahui, IDF menyerang dengan tembakan gencar dan meledakkan alat peledak yang mengenai kendaraan militer. Brigadir Al-Qassam juga melaporkan pertempuran dengan pasukan Israel menggunakan senapan mesin di dekat bundaran Al-Nakhla dan wilayah Al-Tagra. Setelah perlawanan intens, pasukan Israel akhirnya mundur dari wilayah tersebut. Pasukan militer Israel menemukan masker gas, bahan kimia, dan obat penenang dalam senjata milik Hizbullah. Dikabarkan bahwa Hizbullah menggunakan senjata kimia untuk melawan pasukan Israel. Penemuan itu terkait persiapan Hizbullah untuk menculik tentara dan warga sipil Israel menjelang serangan Israel ke Lebanon. Laporan tersebut muncul setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku pada Rabu 27 November 2024. Diketahui, gencatan senjata itu akan berlangsung selama 60 hari sebelum menjadi permanen. Mengutip Jerusalem Post, dilaporkan kesepakatan senjata dapat mengakhiri perang antara Hizbullah dengan Israel. Hal itu menyebabkan lebih dari 3.500 korban jiwa di Lebanon dan 150 korban tewas di Israel. Selama konflik, ribuan warga Lebanon terluka dan ratusan warga Israel juga menderita akibat serangan. Perlu diketahui, sebelum dimulainya gencatan senjata, terjadi baku tembak antara Hizbullah dan Israel. Dilaporkan serangan rudal Hizbullah menghantam stasiun bus di Kiryat Shmona yang menyebabkan kebakaran besar. Serangan roket dari Lebanon juga terdengar di wilayah utara Israel termasuk Sharon dan Triangle meskipun gencatan senjata telah disepakati. Hizbullah dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Prancis pada Rabu 27 November 2024. Meski demikian, Hizbullah berjanji untuk terus mendukung Palestina dan melanjutkan perlawanan. Dalam pernyataan resmi, Hizbullah menegaskan bahwa para pejuangnya tetap siap untuk melawan Israel. Kelompok itu juga menyatakan akan memantau penarikan pasukan Israel dari perbatasan Lebanon dengan siap menghadapi potensi serangan. Mengutip Tribun News, dikabarkan kesepakatan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari. Perlu diketahui, kesepakatan gencatan senjata ini dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung antara Israel dan Hizbullah. Sementara itu, Israel masih terlibat dalam pertempuran dengan Hamas di jalur Gaza. Hizbullah menegaskan bahwa perjuangannya untuk Palestina tidak akan berhenti meskipun ada gencatan senjata dengan Israel. Keputusan itu menunjukkan komitmen Hizbullah dalam mendukung perjuangan Palestina.
Tentara Israel menyerang jurnalis di Qiam, Lebanon Selatan pada Rabu 27 November 2024 melanggar perjanjian gencatan senjata. Dikabarkan jurnalis foto Muhammad Al-Zatari terluka di kaki akibat serangan tersebut. Militer Israel juga menangkap 4 warga Lebanon menuding mereka sebagai anggota Hizbullah. Serangan itu terjadi bersamaan dengan upaya pengungsian kembali ke desa mereka di wilayah perbatasan. Mengutip Tribun News, dilaporkan tank Israel mengarahkan senjata ke warga sipil yang merekam kondisi di Qiam. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan larangan bagi pengungsi untuk kembali ke Lebanon Selatan. Di kota Odeisa dan Mai al-Jabal, Israel menembakkan peluru untuk mengintimidasi pengungsi yang kembali. Tentara Israel memberlakukan jam malam di selatan Sungai Litani untuk mencegah pergerakan warga. Perjanjian gencatan senjata mengharuskan Israel menarik pasukan dan Hizbullah membongkar infrastrukturnya. Namun, tindakan militer Israel menunjukkan ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB 1701. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diam-diam menyetujui penjualan senjata senilai $680 juta Amerika Serikat atau sekitar 10,8 triliun rupiah ke Israel. Hal itu dilakukan menjelang 2 bulan sebelum Biden mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 28 November 2024, dikabarkan senjata yang dijual berupa peralatan Joint Direct Attack Munition atau JDAM dan bom kecil. Sementara, juru bicara Gedung Putih menolak mengonfirmasi secara publik mengenai penjualan senjata tersebut. Diketahui penjualan senjata diduga terkait dengan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel membutuhkan persenjataan tambahan setelah persediaannya menipis akibat perang di Timur Tengah. Sebelumnya, Biden berjanji akan terus mendukung Israel melalui penjualan senjata. Dilaporkan, Amerika Serikat telah menjadi penyokong utama militer Israel dengan menyumbangkan bantuan militer tahunan senilai $3,8 miliar Amerika Serikat. Namun, keputusan itu mendapat kritik dari aktivis hak asasi manusia yang menilai penjualan senjata justru memperburuk situasi di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.